Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Hari Pers Nasional. Memperingati Hari Pers Nasional, DPR berharap seluruh insan pers dapat menjalankan peranan jurnalistik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menyaring berita-berita bohong atau hoaks yang banyak beredar di media sosial. Kita simak informasi selengkapnya. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 berlangsung di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dihadiri Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setia Novanto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Dewan Pers dan Insan Pers, serta perwakilan sejumlah negara sahabat. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan pers merupakan pilar keempat demokrasi yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan legislatif. Terkait maraknya berita hoaks yang beredar di media sosial saat ini, Ketua DPR meminta insan pers mampu memfilter berita hoaks tersebut agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan bertanggung jawab. Mendukung penuh langkah Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap media pers untuk menghindari semakin maraknya berita-berita hoaks yang sudah mengganggu ketenangan masyarakat. Dan saya tentu harapkan pers harus menyuguhkan berita yang objektif dan benar dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Harish Al-Masyari mengatakan, pers memiliki peran yang penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan informasi yang mencerdaskan bangsa. Ditambahkan Abdul Harish, saat ini pers dituntut untuk memperbaiki kualitas, mengingat saat ini media sosial menjadi dominan. Menurut Abdul Harish, pers berperan dalam melakukan penyaringan atau filter terhadap berita hoaks yang beredar di masyarakat. Akhir-akhir ini di mana pers sedang ada kompetitor dari media mainstream dan ada media sosial. Akhir-akhir ini media sosial cukup dominan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Jadi tidak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tuntutannya sebenarnya adalah agar media mainstream segera berbenah diri, memperbaiki diri. Dari Ambon, Zikri dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan mengurangi peredaran pupuk oplosan yang saat ini marak terjadi. DPR juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku pengoplos pupuk yang telah merugikan petani. Kita simak informasi selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Ihsan Firdaus mengatakan kasus peredaran pupuk oplosan ini sudah lama terjadi yang dilakukan oleh sindikat produsen dan pengedar pupuk. Menurut Ihsan, petani Indonesia banyak dirugikan akibat adanya pupuk oplosan tersebut. Ia berharap pemerintah memperbaiki pola distribusi pupuk bersubsidi dan memperbaiki data petani. Kementerian Pertanian juga diminta melakukan verifikasi dan validasi data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam produksi dan pendistribusian pupuk oplosan tersebut. Pemerintah terhadap data petani yang berhak menerima bantuan subsidi pupuk itu betul-betul perlu dikontrol. Mulai dari dinas kabupaten, dinas provinsi sampai Kementerian Pertanian itu perlu dikontrol dan perlu kemudian dipastikan bahwa betul-betul data itu valid. Persoalan pertanian kita ini kan validasi data. Baik itu data petani, data penerima bantuan, data produksi, ini problemnya selalu menaun. Kuncinya Kementerian Pertanian harus memperbaiki data pertanian, data petani maupun data produksi. Senada dengan Ihsan Firdaus, anggota Komisi 6 DPR RI Endang Srikarti Handayani menyayangkan maraknya peredaran pupuk oplosan di kalangan petani. Ia menilai penggunaan pupuk oplosan membuat hasil panen petani menjadi buruk. Untuk itu, Endang meminta pemerintah melakukan investigasi untuk mengungkap keberadaan pupuk oplosan yang merugikan petani. Oplosan dan sebagainya, ini adalah suatu penipuan terhadap petani-petani. Nanti dampaknya adalah kalau sudah memakai oplosan tersebut ya, itu kan tidak ada jaminan yang namanya kualitas dari pupuk itu sendiri. Seharusnya diharapkan produksi
produksi panennya itu bisa maksimal, karena ada oplosan tersebut akan bisa merugikan petani-petani seluruh Indonesia. Sanika dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang mensosialisasikan rencana strategis untuk masa 5 tahun mendatang kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh. Rencana strategis dinilai sebagai tolak ukur bagi pemerintah provinsi dalam menilai kinerja DPR RI dalam satu periode masa jabatan. Kita simak informasi selengkapnya. Bertempat di ruang potensi daerah kantor Gubernur Aceh, tim kunjungan spesifik Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menyampaikan rencana strategis di depan jajaran pemerintah Aceh, akademisi dan seluruh stakeholder lainnya. Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati menyampaikan, sosialisasi rencana strategis DPR RI bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan program kerja tahunan DPR RI. Elva berharap rencana strategis atau Renstra dapat menjadi penguatan bagi DPR dalam membangun parlemen yang modern dan memiliki integritas, serta dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan 3 tugas utamanya, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Guna mendapatkan masukan-masukan, jadi tanggapan agar supaya Renstra kita ini diterima di masyarakat. Seperti tadi forum rektor, Pemda setempat, tokoh masyarakat. Karena sekarang beredar di luar kan selalu image-nya DPR itu nggak bagus. Ya, sebab itu inilah tugas kita sebagai DPR RI yang 3 fungsinya, legislasi, membuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Anggota BURT DPR RI Muslim mengapresiasi masukan dari Sekretaris Dewan DPR Aceh yang meminta adanya sinergitas antara DPR RI dengan DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Ia mengatakan, masukan dari seluruh stakeholder pemerintah di Aceh amat membantu Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dalam menyusun dan merumuskan program kerja tahunan dalam konteks pencapaian visi dan misi DPR 5 tahun ke depan. Mereka berharap ada satu sinergitas antara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Paling enggak ketika DPR Provinsi ke DPR RI juga mereka bisa saling membangun sinergitas tadi dalam konteks penganggarannya, dalam konteks legislasinya, dalam konteks pengawasannya. Saya pikir itu kan pada prinsipnya kan sama semua. Dari Banda Aceh, Siva dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.